Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Hari ini kita masih akan melanjutkan membahas bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas materi yang C. Yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi dalam bentuk perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai tahun 1949. Baik, kita mulai yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa yang dikenal dengan Insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Hal ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru. Kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang B, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang. Kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang dinama Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadi kerusuhan dengan pemuda Surabaya dan akhirnya Brigadir Malabi tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan tewasnya Brigadir Malabi, maka pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjatanya kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang menelan korban sampai 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan
oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu yang kemudian mereka menuju Magelang. Hal itu menimbulkan perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Yang E. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Pertempuran tersebut kemudian menjalar ke seluruh kota Medan, juga di daerah lain di seluruh Sumatera. Yang F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Akhirnya, dengan berat hati, tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Yang G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai kemudian menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana.
I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Yang pertama, tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian agresi militer yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi, yaitu dengan cara perang gerilya. Nah, sekarang kita bahas perang gerilya. Perang gerilya yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya adalah perang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.